Perkenalkan, saya Ilmanul Yakin dari SMP Negeri 1 Atap 5 Suela. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 2, Wilayah Mitra, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan belajar untuk peserta didik, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan menumbuhkan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana peserta didik dirawat dengan baik agar dapat tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki secara optimal. Ki Hajar menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan anak sejatinya melibatkan kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan terus mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seorang pendidik haruslah fleksibel, di mana jika di depan memberi contoh atau teladan, jika di tengah terus berkarya, dan jika di belakang selalu memberi dorongan. Sebagai seorang guru, terutama guru penggerak, memahami dan menjalankan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak merupakan suatu keharusan sehingga dapat menuntun dan mengarahkan peserta didik menemukan kemerdekaan belajarnya, di mana nilai seorang guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, serta memainkan peran seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu, dibutuhkan visi dalam mengelola perubahan yang positif di lingkungan sekolah. Seorang ahli bernama David Cooperrider mengembangkan sebuah paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif, di mana untuk mengupayakan sebuah perubahan yang positif dibutuhkan pemikiran-pemikiran serta tindakan yang berbasis kepada kekuatan dengan menggunakan tahapan Bagja, di mana Bagja itu sendiri merupakan akronim dari buat pertanyaan utama. Hal ini perlu untuk menentukan arah dari langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ambil pelajaran, kumpulkan fakta-fakta dan pengalaman positif yang telah dicapai dan memetik hikmah atau pelajarannya. Yang ketiga, gali mimpi bersama. Tahapan ini menuntun kita untuk menyusun dan menentukan kondisi ideal seperti apa yang kita inginkan. Kemudian jabarkan rencana. Rumuskan rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi, di mana kita akan memutuskan langkah apa yang akan diambil, siapa saja yang terlibat, bagaimana strategi pelaksanaannya, serta aksi lain yang mendukung terwujudnya perubahan yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk memastikan kemerdekaan belajar murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan sebuah skenario pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar dari masing-masing individu peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi, di mana Tom Wilson dalam bukunya mengatakan bahwa paling tidak
Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek, antara lain kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai seorang pendidik, kita tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Lalu, tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dibutuhkan sebuah keterampilan untuk dapat memetakan dan mendorong tumbuhnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini dapat dilakukan dengan proses coaching. Coaching dapat dilakukan dengan menggunakan model Tirta, di mana seorang coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menemukan tujuan utama dari kegiatan tersebut, kemudian menemukan dan melakukan identifikasi sehingga proses coaching menjadi semakin terarah, memancing coachee untuk memetakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memberikan pemantik untuk memastikan bentuk tanggung jawab dari serangkaian rencana yang dibuat tadi. Hal ini tentu akan dapat dilakukan jika seorang coach mampu menguasai kondisi berkesadaran penuh dalam pengendalian sosial dan emosional. Kemudian, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran haruslah mampu melakukan pengambilan keputusan. Secara garis besar, dalam pengambilan keputusan terdapat 2 jenis dilema, yakni dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika membenturkan benar versus benar, sedangkan rujukan moral membenturkan benar versus salah. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 dilema, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Di mana 4 paradigma tersebut adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 dilema adalah apakah dalam pengambilan keputusan ini kita berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, ataukah berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini antara lain, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini perlu untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian, melakukan pengujian benar versus salah atau pengujian rujukan moral yang di dalamnya berisi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengujian paradigma benar versus benar. Situasi apa yang sedang berlaku? Kemudian melakukan prinsip resolusi dalam menyelesaikan dilema yang muncul. Melakukan investigasi opsi trilema, mencari kemungkinan jalan keluar tanpa benturan dilema etika dan rujukan moral. Kemudian langkah ke-8 adalah membuat keputusan. Dan terakhir, melakukan refleksi terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya, dalam mengupayakan ekosistem pendidikan yang berdampak kepada murid, sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Tugas kita dalam hal ini adalah melakukan pemetaan yang dapat mendukung ekosistem pendidikan tersebut benar-benar berdampak kepada murid. Hal ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Asset Based Community Development. Dalam hal ini, untuk melakukan hal tersebut, Dr. Catherine Kramer mengungkapkan bahwa asset based thinking merupakan cara praktis untuk menemukan dan menggali hal-hal positif dalam kehidupan. Setidaknya, ada 7 hal sebagai modal utama dalam mengembangkan sebuah ekosistem, yakni yang pertama aset sumber daya manusia, di mana ini adalah aset terbesar yang dimiliki. Aset ini meliputi kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan tenaga kependidikan,
peserta didik, komite, praktisi pendidikan, dan stakeholder terkait. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Sekolah sebagai wadah pembentukan karakter peserta didik tentu dalam prosesnya mengedepankan modal sosial seperti gotong royong, tenggang rasa, kerjasama, dan lain sebagainya. Ini perlu diterapkan demi menciptakan hubungan harmonis dan memupuk kesadaran peserta didik sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Yang ketiga adalah aset fisik. Dalam mengupayakan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, aset penunjang seperti sarana dan prasarana yang memadai perlu diupayakan. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan. Lingkungan sekitar perlu dipetakan sebagai aset kekuatan karena lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Aset agama dan budaya. Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid merupakan pencerminan dari masyarakat yang kental dengan agama Islam. Kendati pun demikian, masyarakat Lombok juga tidak lepas dari adat istiadat dan budaya yang telah mengakar sejak lama. Bagi kami, terutama yang tinggal di kawasan adat Limbungan, menjadikan hal tersebut sebagai modal untuk mengajak peserta didik mencintai dan memaknai adat budaya yang selalu diwariskan oleh nenek moyang sebagai suatu kebanggaan. Yang keenam adalah modal finansial yang bersumber dari dana BOS. Kemudian yang terakhir adalah modal politik dengan menjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pihak. Demikian koneksi antar materi ini dibuat untuk memenuhi tugas 3.2 dalam pendidikan guru penggerak. Saya, Ilmanul Yakin dari SMP Negeri 1 Atap 5 Suela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.